Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Retna Wahyuni. Bersama dengan teman saya, Perkenalkan, nama saya Diva Indraji. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, program studi manajemen. sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pengampu pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasikan dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Beberapa di antaranya menganggap korupsi bukanlah suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan dan hal yang wajar bisa terjadi. Hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi. Beberapa kasus korupsi yang terekspos pada media kebanyakan berasal dari pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri, dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya mengabdi untuk negara ini. Tentu saja ini perlu disikapi dengan serius agar masyarakat tidak menghilangkan kepercayaannya. Berbicara soal sikap yang harus disikapi tidak terlepas bahwa perlunya integritas diri untuk mencegah tindakan korupsi khususnya untuk pejabat publik. Karena itulah nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal penting dalam pencegahan korupsi. Integritas diri merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mencegah tindakan korupsi. Integritas diri dapat diartikan sebagai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Dalam konteks pencegahan korupsi, integritas diri berarti bahwa seseorang harus memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan konsisten serta mampu mengendalikan emosi dan keinginan pribadi. Integritas diri pejabat publik memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan tindakan korupsi. Dan ada beberapa alasan mengapa integritas diri pejabat publik sangat penting dalam hal ini. Yang pertama, menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika pejabat publik bertindak dengan integritas, mereka menunjukkan komitmen untuk bertindak dengan kejujuran dan keadilan yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, meminimalkan risiko korupsi. Pejabat yang memiliki integritas tinggi cenderung menjaga prinsip-prinsip etika dan moral dalam menjalankan tugas, dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka didasarkan pada kepentingan publik. Dan yang terakhir, menginspirasi pegawai lain. Menunjukkan integritas diri yang tinggi dengan memberikan contoh yang baik bagi pegawai lain dalam organisasi dapat menjadikan inspirasi dan mendorong orang lain untuk bertindak dengan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Penting untuk mengembangkan budaya integritas dalam pelayanan publik dan memastikan bahwa pejabat publik dipilih berdasarkan kualifikasi dan integritas mereka. Selain itu, sistem pengawasan yang efektif dan sanksi yang tegas terhadap tindakan korupsi juga perlu diterapkan untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum. Kenapa masih banyak yang korupsi? Pemberitaan tentang korupsi seakan tak pernah berhenti mewarnai layar kaca. Para pelaku korupsi adalah para pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis. Lantas kita jadi bertanya, hidup mereka sudah enak, gaji pastilah besar, semuanya sudah dimiliki. Lalu kenapa masih saja korupsi? Alasan seseorang korupsi bisa beragam. Namun secara singkat, dikenal dengan teori Gone untuk menjelaskan faktor penyebab korupsi. Teori Gone mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam pandangan saya, korupsi sulit diberantas tanpa integritas pejabat publik yang kuat. Konsep sederhana, integritas berarti keteguhan prinsip dan sikap untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan koruptif lainnya. Integritas dalam pengertian lebih khas adalah penggunaan kekuasaan resmi oleh para pejabat publik untuk tujuan yang sah menurut hukum. Bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi antaranya yaitu yang pertama, penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang,
properti atau barang berharga. Yang ketiga, pemerasan atau extortion. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Yang terakhir, yaitu nepotisme. Kata nepotisme berasal dari kata Latin nepos yang berarti nepeu atau keponakan. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemampuannya. Di mana ada faktor penyebab korupsi yang memiliki dua, yaitu faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal, di mana antara lainnya yaitu yang pertama, sifat serakah atau tamak. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki, selalu ingin lebih. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta, padahal bisa jadi hartanya sudah banyak atau jabatannya sudah tinggi. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Dan yang ketiga, moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Faktor penyebab eksternal terdiri dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek sosial. Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, bukannya mengingatkan atau memberi hukuman. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Yang kedua, aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politik. Dengan money politik, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. Yang ketiga, aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi. Sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk melakukan aksinya. Selain itu, penegak hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi. Yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi, di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Dan yang terakhir, aspek organisasi. Mengutip buku pendidikan anti korupsi oleh Eko Handoyo, organisasi bisa mendapatkan keuntungan dari korupsi para anggotanya yang menjadi birokrat dan bermain di antara celah-celah peraturan. Partai politik misalnya, menggunakan cara ini untuk membiayai organisasi mereka. Pencalonan pejabat daerah juga menjadi sarana bagi partai politik untuk mencari dana bagi kelancaran roda organisasi. Korupsi dalam perspektif undang-undang. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, maka ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan yang terakhir, sanksi yang membuka identitas pelapor. Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindakan pidana korupsi di Indonesia. 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Tetapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dalam TAP MPR ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara untuk menciptakan kepercayaan publik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang pidana korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat undang-undang tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Yang ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksana supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Diterbitkan Presiden Joko Widodo, peraturan presiden ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Permen Ristek Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Pemberantasan korupsi bukan sekedar penindakan, namun juga pendidikan dalam pencegahan. Oleh karena itu, Menteri Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi PAK di perguruan tinggi. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik sangat penting untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Secara epistemologi, jenis korupsi yang acap kali ditemukan dalam lingkungan pemerintah, entah itu di pusat atau daerah, adalah korupsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, kejahatan korupsi terjadi dalam lingkungan birokrasi dan unit layanannya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Pertama, mengadopsi regulasi yang kuat. Pemerintah harus memiliki undang-undang dan peraturan yang jelas mengenai tata kelola pelayanan publik, termasuk prosedur yang transparan, mekanisme pengawasan,
dan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Informasi mengenai prosedur, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan publik harus mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah aksesibilitas informasi tersebut. Yang ketiga, memperkuat pengawasan. Membentuk badan pengawas atau ombudsman yang independen untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan menangani aduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang atau tindakan korupsi. Yang keempat, menerapkan e-government. Penerapan sistem elektronik dalam pelayanan publik dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas pelayanan publik dengan masyarakat sehingga mengurangi peluang terjadinya suap atau manipulasi. Yang kelima, melibatkan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat melalui forum-forum konsultasi publik, penggunaan media sosial, dan kelompok advokasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Yang keenam, meningkatkan integritas petugas publik. Pemerintah harus melakukan seleksi dan rekrutmen petugas publik yang berkualitas, memberikan pelatihan etika dan anti korupsi, serta menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas terkait integritas dan kinerja mereka. Lalu yang ketujuh, memperkuat sistem pengaduan. Masyarakat harus memiliki saluran yang jelas dan aman untuk melaporkan tindakan korupsi dalam pelayanan publik. Pemerintah harus merespon dengan serius setiap laporan dan menyelidiki serta memberikan sanksi kepada pelaku korupsi. Dan yang terakhir, mengawasi sistem penggadaan dan kontrak. Proses penggadaan barang dan jasa publik harus dilakukan secara transparan. Dengan persyaratan yang jelas dan seleksi yang adil, pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dalam proses tersebut. Pemerintah mempunyai peran yang cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu wujud nyatanya adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Rendahnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan rentan terhadap tindakan korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Di kalangan birokrasi sendiri sudah mendarah daging berbagai macam perilaku yang menjadi benih dari tindak pidana korupsi yang besar. Mental korup seakan sudah menjadi penyakit birokrasi dan susah untuk disembuhkan. Dengan dukungan penetrasi internet yang cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh signifikan, bahkan akan melebihi negara-negara ASEAN lainnya. Di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi internet ASEAN tumbuh sebesar 49% atau senilai $70 miliar, di mana 40% pangsa pasarnya disumbang oleh Indonesia. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Melatih kejujuran dan integritas dapat dimulai dari kampus sebagai tempat untuk memberantas korupsi. Kita harus mengubah cara berpikir kita, yaitu dengan melakukan perubahan, belajar dan bekerja keras, serta berjanji untuk memberantas korupsi secara bersama-sama. Semangat-semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Ini merupakan pendidikan bagi kita semua untuk menanamkan nilai-nilai dasar untuk membentuk sifat anti korupsi dari setiap mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Kesadaran dan pendidikan. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan korupsi di kalangan sesama mahasiswa dan masyarakat umum. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai korupsi, dampak negatifnya, dan cara mencegahnya. Keterlibatan aktif. Mahasiswa dapat aktif terlibat dalam kegiatan anti korupsi di kampus dan di luar kampus. Mereka dapat menjadi anggota organisasi mahasiswa yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain itu, mereka juga dapat berpartisipasi dalam gerakan sosial, demonstrasi, atau petisi terkait pencegahan korupsi. Riset dan analisis.
Mahasiswa dapat melakukan penelitian dan analisis terkait korupsi di berbagai bidang, baik dalam lingkup nasional maupun lokal. Dengan menganalisis penyebab korupsi, mereka dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan kebijakan dan praktik pencegahan korupsi. Pengawasan dan advokasi. Mahasiswa dapat menjadi pengawas dan advokat yang kritis terhadap tindakan korupsi. Mereka dapat mengawasi penggunaan dana publik di kampus mereka dan melaporkan adanya indikasi korupsi kepada pihak berwenang. Selain itu, mahasiswa juga mengadvokasi untuk adopsi kebijakan anti korupsi yang lebih kuat di kampus dan masyarakat. Kolaborasi dengan pihak berwenang. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga anti korupsi, atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pencegahan korupsi. Mereka dapat mengadakan kerjasama dalam penyuluhan pelatihan atau kegiatan lainnya guna meningkatkan kesadaran dan menerapkan praktik anti korupsi. Penerapan integritas pribadi. Mahasiswa dapat menjadi teladan dalam menjaga integritas pribadi dan menolak terlibat dalam tindakan korupsi. Mereka dapat mengembangkan sikap dan nilai-nilai etika yang kuat serta menunjukkan perilaku yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi tidak hanya terbatas pada aktivitas di kampus, tetapi juga melibatkan partisipasi dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak.